Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapatkan lagi berita-berita yang sangat memukul hati rakyat Indonesia ya, terkait dengan masyarakat dalam beberapa hari terakhir, hubungannya dengan menyuarakan kekhawatiran, kecemasan dan kritikan terhadap proses penegakan hukum dan berjalannya kehidupan bernegara kita. Ya. Hari ini kami selaku kuasa hukum mendampingi seorang pemudi, seorang anak muda bernama Larasati Fauzati Hairinusa. Faizati ya. Larasati Faizati Hairunisa. Beliau adalah anak muda yang sangat cerdas, lulus dari The London School of Economics dan Public Relations, S1, magisternya juga dari London School, kerja di sebuah organisasi internasional namanya AIPA, di bawah organisasi ASEAN. AIPA itu adalah ASEAN Interparliamentary Assembly, ya. Dan dia adalah anak muda Indonesia yang bekerja di ASEAN Assembly AIPA. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2025, pada saat lagi memanasnya aksi demonstrasi masyarakat mahasiswa akibat terbunuhnya seorang sopir ojol yang bernama Afan Kurniawan, beliau memposting satu di Instagram story atas kekecewaannya terhadap penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Polri. Ya, beliau mengkritik dan beliau menyampaikan kekecewaannya kenapa Polri dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat, aksi demonstrasi mahasiswa, sampai kemudian terlindasnya seorang sopir ojol warga negara Indonesia, sampai kemudian berpulang gugur, ya, tapi kemudian tidak ditangani dengan baik. Kekecewaan itu beliau sampaikan lewat Instagram story, ya. Kemudian akibat dari kritikan-kritikan itu, akibat dari kekecewaan itu, kemudian beliau dilaporkan pada tanggal 31 Agustus 2025 oleh seseorang yang sampai hari ini kami juga tidak tahu siapa pelapornya, ya. Siapa yang melaporkan klien kami, seorang anak muda yang sangat cerdas, dan beliau menyampaikan kritikan itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Beliau punya pengalaman internasional. Beliau menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik. Beliau bergaul dalam komunitas internasional. Tapi kemudian beliau hari ini harus ditahan oleh Bareskrim Polri karena kritikan dan kekecewaannya terhadap Bareskrim Polri pada tanggal 29 Agustus 2025. Dan pada tanggal 31 beliau dilaporkan, dan tanggal 31 itu juga beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan pada tanggal 1 kemarin beliau langsung dilakukan penjemputan paksa oleh pihak cyber Bareskrim Polri, tanpa tidak pernah ada proses meminta klarifikasi dan penjelasan dari saudari Laras. Ya, ini yang kami sedang lihat hari ini adalah ada upaya masif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam suara-suara publik, suara-suara kritis dari anak-anak muda yang cerdas, yang seharusnya kita bangga sama mereka, ya. Seorang anak muda yang punya kapasitas internasional, kerja di satu lembaga internasional. Indonesia adalah members of ASEAN. Beliau kerja di organisasi parlemennya gitu ya, di AIPA-nya gitu. Kemudian harus ditetapkan sebagai tersangka dan dijemput secara paksa dan tidak pernah dimintai klarifikasi. Dan sampai hari ini kami dari pihak klien, pihak kuasa hukum, ya, belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan siapa pelapor dalam perkara ini. Ini masih belum disampaikan oleh penyidik kepada kami.
siapa sih yang menyampaikan laporan kepolisian sehingga saudara-saudari Laras ini harus ditetapkan sebagai tersangka. Dan pasal yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah satu, pasal 27A, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan penghasutan berdasarkan sara. Kemudian ada pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan. Kemudian juga ada pasal yang berhubungan dengan pengerusakan dan atau transmisi dokumen elektronik, pasal 32. Dan ini ditangani oleh Direktorat Cyber Mabes Polri. Ya. Dan sampai hari ini kami belum diberitahukan siapa pelapornya dan belum dibuka identitas dari pelapornya. Karena ini sangat penting buat kita gitu. Kenapa? Karena kan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu kan harus tahu atas perkara apa dia diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dan atas laporan siapa, ya. Kami nggak tahu sama sekali apakah ini buzzer ataukah ini siapa gitu ya. Dan ini belum disampaikan oleh penyidik Bareskrim Polri. Beliau dilakukan upaya paksa berupa perintah penangkapan pada tanggal 1 September, hari Senin kemarin, sekira jam 6 sore ya. Sekitar jam 6 sore, penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumahnya. Kemudian sudah ada perintah penangkapan. Kemudian semalam kami dampingi pemeriksaan sampai jam 3:30 subuh. Ya. Kemudian setelah itu selesai, hari ini tadi sebelum jam 5 sudah keluar surat perintah penahanan oleh penyidik. Ya, untuk 20 hari ke depan ditahannya gitu. Seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu postingannya seperti apa ya? Si kontennya itu? Postingannya itu kan dalam bahasa Inggris ya. Dan postingannya itu sebetulnya menunjuk kepada aparat kepolisian. Yang kata-katanya kurang lebih isinya adalah saya kecewa terhadap aparat kepolisian yang tidak profesional, ya kan, yang sudah digaji oleh negara. Kemudian dia menunjuk dari gedung ASEAN itu, dia menunjuk gedung Bareskrim Polri, ya, dia menunjuk bahwa di gedung itulah hukum tidak ditegakkan gitu loh, ya kan. Dan mungkin ada kata-kata yang sebetulnya tujuannya adalah ingin mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya gitu, ya. Tapi kemudian pasal yang dipakai ini kan adalah pasal penghasutan. Nah, kalau kita bicara penghasutan, harusnya kan ada dampaknya dulu gitu loh. Akibat dari penghasutan Mbak Laras ini kan harus dirasakan oleh rakyat. Dan tadi malam ketika beliau diperiksa secara maraton, itu beliau menyampaikan bahwa kan bukan hanya saya yang menyampaikan kekecewaan dan kritik terhadap Polri maupun pemerintah. Hampir seluruh rakyat Indonesia hari ini kan menyampaikan kritik dan kekecewaannya kepada pemerintah. Kok kenapa cuma saya yang dipersoalkan gitu loh? Dan kenapa cuma saya yang dijemput secara paksa, ditangkap, kemudian hari ini ditetapkan sebagai tersangka gitu kan. Dan bukan karena postingan saya, rakyat kemudian mengungkapkan rasa kecewanya, rasa kekesalannya. Kan saya mengungkapkannya di tanggal 29. Sementara dari tanggal 28 sampai tanggal 29 kan rangkaian demo itu sudah terjadi secara masif. Ya kan? Seperti itu, Mbak. Kronologis peristiwanya. Ada bukti gambar atau screenshot atau apa Atau nama Instagramnya biar kita cek. Oh iya, kebetulan akun Instagramnya sudah disita oleh Bareskrim, ya. Jadi yang disita itu akun Instagram, kemudian HP, ya, kemudian juga HP, kemudian itu sama ada beberapa dokumen elektronik yang beliau screenshot, gitu. Itu yang sudah disita. Jadi mungkin karena sudah disita, saya pikir itu sekarang dalam penguasaan Bareskrim ya. Apakah bisa diakses apa enggak gitu. Kalau Bang sendiri sebagai kuasa hukum ada nggak bukti screenshotnya yang mungkin dikirim ke WhatsApp? Oh iya, kami ada. Nanti kami minta ya. Ingin kami sampaikan adalah begini. Laras ini adalah seorang pemudi yang saat ini usianya 26 tahun. Iya, aset bangsa. Bekerja di satu lembaga internasional, AIPA. Sangat kritis, sangat cerdas. Pengetahuan soal hubungan internasional, soal kenegaraan ini luar biasa. Beliau menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik, ya. Kemudian beliau sekolah S1, S2-nya di London School, ya. Ini anak sangat terdidik.
punya kecerdasan yang luar biasa. Harusnya ini kan aset bangsa gitu. Harusnya negara memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa seperti ini untuk tumbuh dan berkembang menjadi calon-calon pemimpin bangsa ke depan, bukan dikriminalisasi gitu. Kalau seperti ini model penegakan hukum kita, saya pikir nanti tidak ada lagi ruang keberanian bagi anak-anak muda Indonesia yang cerdas-cerdas itu untuk speak up dan mengkritik baik dari sisi tata pengelolaan negara, kebijakan negara, kemudian juga penegakan hukum, law enforcement-nya. Ketika anak-anak muda ini dilakukan upaya paksa seperti ini, dikriminalkan seperti ini, menurut saya tidak akan ada lagi anak-anak muda bangsa ini yang mau bersuara dan menyuarakan keresahan mereka yang seharusnya itu menjadi masukan gitu kepada Bareskrim, kepada Presiden, dalam hal ini kepada Pak Prabowo, kepada DPR RI yang hari ini sedang disorot oleh masyarakat luas gitu. Harusnya kritikan seperti saudari Laras yang menjadi klien kami ini kan harusnya didengar gitu loh. Dan di dalam postingannya itu tidak ada yang kemudian menimbulkan dampak yang negatif, tindak pidana berupa perbuatan melawan hukum, tidak menghasilkan apapun gitu. Hanya menyampaikan keresahannya, dan semalam ketika beliau di BAP oleh penyidik, itu kan sangat keluar tuh latar belakang pemikirannya gitu. Semalam saya tanya kepada penyidik, ini sebelum penetapan tersangka, kenapa saudara Laras tidak diminta klarifikasi? Apa jawabannya? Karena ini suatu keadaan yang memaksa, suatu keadaan genting. Ya, kami kira kalaupun ini suatu keadaan yang genting, keadaan genting seperti apa? Ya kan? Karena ini kan sudah menjadi isu nasional, ya, soal kemarahan publik ini, ya kan? Dan kalaupun ini dianggap sebagai suatu keadaan kegentingan untuk siapa? Itu satu. Kedua, kalaupun ini kegentingan, kan bukan berarti kita harus menabrak hukum acara pidana kita. Ya, harusnya kan seseorang itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil dulu untuk memberikan klarifikasinya, sehingga penyidik Bareskrim Polri itu akan menentukan ada atau tidak mens reanya gitu loh. Ya, semalam pada saat beliau di BAP sampai jam 4 subuh, sampai jam setengah 4 subuh itu sama sekali nggak ada niat untuk memancing kemarahan publik, untuk menimbulkan kegaduhan, untuk menghasut masyarakat, ya. Apalagi beliau menyampaikan itu kan dalam story Instagram yang bahasanya kan bahasa Inggris ya. Karena ini anak level pergaulannya kan memang pergaulan internasional gitu. Seperti itu. Bang, sebelum dijemput paksa, ada nggak mungkin dari pihak lain yang menghubungi Laras atau yang meminta keterangan atau mungkin ada intimidasi itu seperti apa? Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan dijemput itu, memang di story Instagramnya itu sudah masuk buzzer yang mengancam bahwa akan membuka laporan ini ke polisi. Ya, begitu story itu dibuat, itu masuk tuh ada satu orang buzzer yang ketika dibuka oleh saudara Laras itu akunnya akun palsu. Ya, karena pada saat beliau mengancam dan kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, beliau cek itu akunnya udah berubah lagi tuh. Ya. Dan followernya cuma 2 orang. Kita kan nggak tahu ini apakah buzzer, begitu kan? Apakah ini siapa gitu loh. Dan sampai hari ini nggak dibuka. Itu satu. Yang kedua, setelah diancam untuk dilaporkan itu, kemudian saudara Laras ini tidak pernah mengetahui seperti apa proses hukumnya. Tiba-tiba di tanggal 1 kemarin itu sudah mendapatkan surat perintah penangkapan dari penyidik cyber Bareskrim. Pak tadi bilang ada intimidasi. Itu tadi berupa dari buzzer. Akan dilaporkan seperti itu ya? Akan dilaporkan seperti itu gitu ya. Hanya satu akun aja atau ada beberapa akun? Dan satu akun itu, tapi ada beberapa akun buzzer juga yang kemudian mereposting. Iya. Mereposting story Instagramnya saudara Laras. Disebarluaskan gitu oleh buzzer ya. Dan beliau juga nggak kenal siapa mereka itu gitu. Nah, sehingga dari itulah penyidik merasa bahwa ini sudah masuk ke ranah menyebarkan kegaduhan gitu loh, atau memprovokasi gitu loh, sudah memprovokasi keadaan. Kalau dari keluarganya Mbak Laras seperti Ini ibu. seperti apa harapannya? Boleh ke tengah Ibu, maaf. Kemarin saat dijemput paksa itu kondisinya seperti apa dan harapannya tadi?
Ya, kalau kondisinya sih kemarin sih Mbak Laras ya kuat ya, terlihat tegar gitu ya. Cuma ya saya nggak tahu ya kalau di dalam ininya gitu. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan media yang sudah datang. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang juga ayahnya Laras sudah meninggal. Laras itu adalah anak yang baik. Dia nggak pernah mengikuti organisasi apapun. Dia bekerja ya hanya pulang dari kantor ya pulang ke rumah. Tapi saat kemarin itu ya dia kan nggak dia aja gitu. Semua orang pun ke-trigger dengan situasi yang kemarin. Jadi ya keluarlah mungkin ungkapan rasa hatinya dia ya. Tapi saya rasa itu juga banyak kan yang melakukan itu, nggak cuma anak saya aja. Untuk itu saya mohon sekali kepada Pak Prabowo, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak para penyidik. Anak saya ini anak yang baik, itu hanya mungkin ya dia menyuarakan hatinya, suara hatinya aja Pak gitu ya. Tolong jangan sampai di proses hukumnya tuh terjadi, jangan Pak, mohon bantuannya Laras untuk dibebaskan gitu loh Pak Prabowo, Pak Wakapolri, Pak Kapolrinya. Tolong saya mohon bantuannya. Laras hanya ya anak remaja biasa gitu loh, nggak ada kegiatan apapun yang diikuti. Dan saya rasa tuh banyak lah di medsos ya anak remaja mengungkapkan kekecewaan juga dengan situasi sekarang. Itu aja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Semoga Pak Prabowo, Pak Kapolri bisa membantu anak saya untuk tidak diteruskan hukumannya gitu. Karena Laras ini anaknya tuh cemerlang, pintar gitu loh. Jangan sampai ini kritis. Iya, jangan sampai karena masalah ini jadi terhenti semuanya. Saya mohon Pak, saya hanya Jadi rakyat Laras ini biasa. juga di kantor juga selalu dikirim ya untuk putusan dari Indonesia. Iya. Jadi kita minta juga kepada kantornya untuk memberikan support untuk Laras demi untuk ya membantu ya Bang ya. Jadi biar masa tahu siapa sebenarnya Laras Faizati ini gitu loh. Dia bukan anak biasa. Saya yakin dia bukan anak biasa. Bagaimana dia tegar sekali ketika kami yang nangis gitu loh. Jadi dia malah bilang bunda yang kuat, insya Allah, karena bukan merasa dia tidak bersalah. Dia tahu dia salah. Tapi ini kondisinya sangat unconditional sekali gitu loh. Hari itu kita tahu ya kejadian semua. Dan saya yakin juga di semua media menyuarakan ya kan bahwa bagaimana perlakuan polisi, bagaimana ada yang meninggal, bagaimana kejadian kemarin, semua kecewa gitu loh. Dan ini saya pikir kebagian kenanya semoga jeritan hati seorang ibu ya, Ibu Fauzia didengarkan oleh para petinggi di atas sana. Amin. Pada para penyidik yang sudah dari semalam ya, dari kemarin itu sudah memproses ini. Kami juga kemarin menemani sampai jam 3 subuh. Kami minta tolong, kalau memang Laras tidak bersalah, lepaskan. Karena anak ini mempunyai potensi dan mempunyai masa depan. Nah, katanya 2 minggu lagi itu harusnya dia ke Malaysia loh. Jadi sekarang dia disuspend. Jadi ini merupakan saya cuma untung lihat dia nggak jatuh mental aja, itu aja. Ibu Itu aja. bertanya Ya. sedikit kemarin waktu Dijemput. dijemput Laras ke rumah itu ada berapa orang penyidik dan Dijemput. mereka berpakaian polisi? Bahkan hitam-hitam gitu. Ada laki-laki 3 kalau nggak salah, perempuan 1. Berarti tidak berpakaian dinas ya, Bu? Pakaian biasa. Ya yang coklat itu Dinas enggak. cyber. Apakah ada ditunjukkan surat atau mungkin identitasnya gitu? Iya ditunjukkan. Pakai mobil polisi kemarin. Mobil pribadi. Kayak Innova Iya gitu. seperti itu. Terima kasih. Oke. Ibu izin namanya siapa Ibu? Fauzia.